Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nisragi. Saya berasal dari UT Medan dan nomor induk mahasiswa saya yaitu 501573329. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas 3 yang telah dilampirkan di e-learning, itu terkait artikel. Nah, soalnya itu ada dua dan jawabannya akan saya bacakan yang telah saya ketikkan. Yang pertama itu soalnya paparkan hal-hal penting yang Anda temukan dalam artikel tersebut. Nah, jawabannya, artikel ini untuk melihat sejauh mana penelitian tentang kegiatan belajar mengajar di luar ruangan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah di negara-negara seperti Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia. Nah, tujuannya adalah memastikan bahwa pandangan dari Nordik yang dikenal punya tradisi kuat dalam hal ini tidak terlewatkan dalam tinjauan global. Dari ratusan hasil pencarian, tim peneliti hanya menyaring 52 studi yang benar-benar fokus pada pendidikan luar ruangan formal, sekolah dasar sehingga menengah. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Siswa, siapa yang paling banyak meneliti? Nah, jawabannya itu Denmark menjadi bintang utama dalam jumlah penelitian paling banyak, diikuti oleh Norwegia dan Swedia. Nah, sedangkan Islandia sayangnya belum punya penelitian yang masuk kriteria. Fokus penelitian paling sering adalah di level sekolah dasar. Nah, terus pertanyaannya selanjutnya, bagaimana mereka meneliti? Kan gitu. Nah, sebagian besar penelitian menggunakan cara kualitatif, menganalisis cerita, pengalaman, dan wawancara. Bukan sekedar angka-angka, mata pelajaran yang paling sering diteliti adalah belajar di luar ruangan, yaitu ilmu pengetahuan alam, dan aktivitas yang melibatkan berbagai mata pelajaran sekaligus. Pertanyaan selanjutnya, apa temuan utama yang diperoleh? Nah, jawabannya itu secara umum temuan penelitian berputar pada beberapa hal berikut seperti sudut pandang guru yang mengajar di luar ruangan umumnya merasa senang. Mereka merasakan hubungan yang lebih erat dengan murid dan komunikasi yang lebih lancar. Namun ada kendala. Masalahnya yang paling sering dikeluhkan guru adalah kekurangan waktu dan kekhawatiran tentang keamanan murid, terutama saat melakukan kegiatan aktivitas di alam bebas yang lebih filosofis. Nah, di Denmark misalnya, praktik belajar di luar kelas secara teratur menunjukkan peningkatan selama bertahun-tahun. Dampak pada murid, dua topik besar yang hanya dibahas adalah pengaruh kegiatan di luar ruangan terhadap kesejahteraan mental dan fisik murid, serta kemampuan belajar kognitif mereka. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang belum banyak dibahas ya kan? Nah, jawabannya itu adalah para peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa area yang masih sepi penelitian dan perlu digali lebih dalam lagi, seperti bagaimana proses pengajaran dan pembelajaran di luar ruangan itu berjalan, peran teknologi dan perangkat digital saat belajar di alam terbuka, bagaimana pendidikan luar ruangan bisa digunakan untuk mengajarkan tentang keberlangsungan lingkungan, dan menjelajahi isu keberagaman dan budaya dalam konteks kegiatan di alam bebas. Nah, singkatnya, penelitian di Nordik menunjukkan bahwa belajar di luar ruangan itu aktif, tetapi masih banyak yang belum terungkap, terutama soal bagaimana proses berjalannya dan bagaimana teknologi itu bisa ikut berperan. Nah, baiklah, pertanyaan yang kedua terkait tugas ketiga ini, yaitu apakah outdoor education yang dimaksud dalam artikel telah terimplementasi di Indonesia umumnya atau di sekolah Anda pada khususnya? Jelaskan dan berikan contohnya. Nah, jawabannya itu konsep outdoor education seperti yang dijelaskan dalam artikel pendidikan luar ruangan berbasis sekolah yang teratur, rencana dan terintegrasi, terintegrasi dengan kurikulum formal belum sepenuhnya terimplementasi secara umum dan seragam di sekolah sistem pendidikan Indonesia. Namun, elemen-elemen outdoor education sudah dilakukan dalam berbagai bentuk di banyak sekolah. Di Indonesia, kegiatan yang menyerupai outdoor education umumnya diwujudkan dalam bentuk yang pertama itu ada kegiatan ekstrakurikuler. Ini adalah upaya yang paling mendekati konsep tersebut, belajar di luar ruangan secara reguler.
Tetapi pelaksanaannya seringkali tergantung dan inisiatif pada guru atau sekolah, seperti guru mengajak siswa ke taman sekolah atau kebun dan lain sebagainya. Selanjutnya, pelajaran sosial. Kunjungan ke museum, cagar budaya, dan instansi pemerintah terkait. Ini mirip kali dengan field trip yang disebut dalam artikel tersebut. Terus yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler. Ini sangat sangat terlibat dengan konsep adventure education di mana alam digunakan sebagai media pengembangan karakter. Contohnya pramuka dan kegiatan outdoor education yang paling masif dan instruktur di Indonesia. Pramuka fokus pada pengembangan kepemimpinan, kemandirian, dan keterampilan hidup. Nah, P3K dan lain sebagainya. Selanjutnya kegiatan proyek. Nah, kegiatan pada kurikulum Merdeka mendorong implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Banyak P5 yang mengeksplor pendekatan berbasis proyek. Nah, sekian jawaban dari saya terkait dengan tugas 3 ini. Terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.